Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kelompok kami akan menjelaskan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atau biasa disebut dengan PPh final. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atau biasa disebut dengan PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan. Dan pemotongan pajaknya bersifat final, yang artinya pembayaran atau pemotongan pajak tersebut hanya sekali dalam satu masa pajak atau pada saat transaksi dilakukan. Objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dan tarifnya yang dikenakan pada jenis dari penghasilan atau pendapatan tertentu. Seperti yang pertama, peredaran bruto atau omset penjualan pada sebuah UMKM. Omset penjualan pada sebuah UMKM yang di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun masa pajaknya, tarif yang dikenakan sebesar 1%, sesuai dengan pasal yang terdahulu. Namun, sejak adanya peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013, tahun 2018, tarifnya berubah menjadi 0,5%. Jadi omset penjualan menurut PP 46 tahun 2013 itu 1%, kemudian diubah menjadi 0,5% karena adanya peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan atau UU HPP pada tahun 2021, UMKM orang pribadi dengan omset per tahun tidak melebihi 500 juta tidak akan dikenakan pajak penghasilan final UMKM. Kemudian jenis penghasilan yang kedua ialah bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, seperti bunga dari obligasi negara, obligasi melintah, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing. Tarif yang dikenakan sebesar 15%. Kemudian, penghasilan yang ketiga ialah hadiah berupa lotre atau undian. Tarif yang dikenakan sebesar 25%. Dan penghasilan yang keempat ialah transaksi saham dan surat berharga lainnya seperti transaksi derivatif perdagangan di bursa dan transaksi perjualan saham atau pengalihan ibu kota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha. Tarif yang dikenakan sebesar 0,1%. Kemudian penghasilan yang kelima adalah transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah atau bangunan. Tarifnya yang dikenakan sebesar 5%. Kemudian penghasilan yang keenam ialah penghasilan atas sewa tanah atau sewa bangunan. Tarif yang dikenakan ialah 10%. Oke, next. PPh final tentang jasa konstruksi terbaru. Yang satu, tarif transaksi atas usaha jasa konstruksi, usaha real estate terbaru diatur dalam Peraturan Pemerintahan atau PP Nomor 9 Tahun 2022 yang berlaku mulai 21 Februari 2022 adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1,75% nilai kontrak tidak memasuki PPN untuk pekerjaan konstruksi dilakukan oleh kontraktor pelaksana penyediaan jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja usaha orang perseorangan. Yang kedua, 4% nilai X kontrak tidak termasuk PPN. Untuk pekerjaan konstruksi dilakukan kontraktor pelaksanaan penyediaan jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha perseorangan. Yang ketiga, 2,65%. C. Nilai kontrak tidak termasuk PPN untuk pekerjaan konstruksi dilakukan kontraktor pelaksana penyediaan jasa selain penyediaan jasa sebagai dimaksud huruf A dan huruf B, pekerjaan konstruksi bersertifikat menengah dan besar. Yang keempat, 2,5%. X. Nilai kontrak tidak memasuki PPN untuk pekerjaan konstruksi
terintegrasi dilakukan penyediaan jasa yang dimiliki sertifikat badan usaha. Yang kelima, 4% X. Nilai kontrak tidak termasuk PPN adalah untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi dilakukan penyediaan jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha. Yang keenam, 3,5% X kontrak yang tidak termasuk PPN adalah untuk jasa konsultasi konstruksi dilakukan kontraktor perencanaan atau pengawas. Penyediaan jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja usaha orang per seorang. Yang ketujuh, 6% X, nilai kontrak yang tidak termasuk PPN. Untuk jasa konsultasi konstruksi dilakukan kontraktor perencanaan atau pengawas. Penyediaan jasa yang tidak memiliki badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha perseorangan. Ya, perubahan yang ada di PPH final pasal 4 ayat 2 adalah perubahan hukum yang ada pada PPH final 4 ayat 2 ada peraturan tentang PPH UMKM dan jasa konstruksi. Pada PPH final UMKM UU Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2001 mengatur kembali tentang PPH final untuk UMKM bahwa UMKM OP dengan omset per tahun kurang dari 500 juta tidak dikenakan PPH final UKM. Hal ini berguna untuk menjaga dan menstabilkan ekonomi yang saat terjadi pandemi COVID-19 di Indonesia. Kemudian tarif untuk jasa konstruksi juga berubah. Tarif lama PPH pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi diatur dalam pasal 4 nomor 2 C UU PH JOB PP nomor 51 tahun 2008 JOB PP nomor 40 tahun 2009, sedangkan tarif PPH pasal 4 yang terbaru jasa konstruksi diatur dalam peraturan pemerintahan atau PP nomor 9 tahun 2022 yang berlaku mulai 21 Februari 2022. Selanjutnya mengenai PP nomor 15 tahun 2009. Peraturan pemerintah tentang pajak penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi di pajak penghasilan bersifat final. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak dari penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi diatur dengan berdasarkan PMK 112 garis miring PMK 03 garis miring 2010. Nantinya, pihak yang berhak melakukan pemotongan PPH atas objek pajak tersebut adalah pihak koperasi pada saat melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota orang pribadi. Selain itu, mereka juga wajib membuat bukti potong PPH pasal 4 ayat 2. Di sini ada contoh perhitungannya. Pada bulan Mei, Bapak Bobi mendapatkan total bunga simpanan sebesar 700.000 dari Koperasi Lancar Jaya. Adapun rincian bunga simpanan Bapak Bobi adalah sebagai berikut. Bulan Januari 275.000, bulan Februari 200.000, bulan Maret 100.000, dan bulan April 125.000. Dari keempat rincian tersebut, hanya pada bulan Januari saja yang nominal pembayaran bunganya lebih dari 240.000. Dengan demikian, besar PPH untuk bunga simpanan yang harus dipotong oleh Koperasi Lancar Jaya pada bulan Januari adalah sebesar PPH 10% dikali 275.000 sama dengan 27.500. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.